mendadak Bapak Bapak untuk minta izin untuk sosialisasi kegiatan Guru Penggerak itu tentang modul 1 Pak. Jadi mungkin menjadi tugas bagi kami harus mensosialisasikan modul 1 ini, terutama tentang modul 1.4 itu tentang budaya positif. Jadi kami bertiga, saya sendiri itu Pak Sorma, kemudian Ibu Widya Lestari dan Astinayati, mohon izin kepada Bapak untuk sosialisasi tentang modul yang kami pelajari kepada teman-teman di sekolah Pak. Nah, itu yang kami sampaikan kepada kesempatan ini. Oh, terima kasih Pak Serban. Jadi pada prinsipnya sekolah mengizinkan calon guru penggerak untuk memberikan sosialisasi kepada guru-guru lain. Memang itu harus sebenarnya, jadi bisa dilaksanakan, bisa apa yang didapat oleh guru penggerak bisa didapatkan pula oleh guru-guru yang lain. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama dan terutama sekali, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama sehingga dapat berkumpul pada kesempatan yang selanjutnya. Demi berkahnya serta lancarnya kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Anwar Harun SPD. Kepada Bapak kami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih kepada Bapak. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Acara selanjutnya, arahan atau sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Ini adalah guru sebagai pelopor untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif, efisien, atau boleh dikatakan kita ini nanti adalah sebagai corong pertama untuk pelaksanaan kurikulum prototipe. Acara selanjutnya, arahan atas sepatah kata dari Bapak Pengawas Satuan Pendidikan, Bapak Rashid Mahmudi, sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menul, Kepala SMP 1. Bapak dan Ibu, hari ini mudah-mudahan menjadi hari yang istimewa bagi kita, karena kita sangat berharap ingin tahu seperti apa itu konsep Merdeka Belajar. Kita sudah berbagai waktu, berbagai kali mendengar, melihat ya terkait dengan istilah-istilah itu. Tetapi secara rinci seperti apa dan implementasinya bagaimana? Maka mudah-mudahan hari ini teman-teman kita yang ada di sini akan memaparkan terkait dengan ide dasar konsep yang diberikan oleh Kiai Haji Dewandono, kemudian bagaimana nanti mulai mengimplementasikan. Kita akui Bapak dan Ibu dari bertiga dulu ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan ketercapaian dari kegiatan kita ini. Maka kegiatan sosialisasi filosofi pemikiran jajar Dewantara dan budaya positif di SMP 1 Parangkanting secara resmi kita buka.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sekian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Acara selanjutnya adalah sosialisasi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Widya Lestari. Kepada Ibu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas Satuan Pendidikan, Bapak Rosyid Mahmudi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak dan Ibu Wakil sudah kita banggakan, yaitu Bapak dan Ibu Majelis Guru SMP Negeri 1 Padangantim. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada siang yang cerah ini kita diberi nikmat kesempatan, kesehatan untuk datang dan berkumpul di labor ini dalam rangka insya Allah sebentar lagi kami akan mensosialisasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Selanjutnya salawat beriring salam marilah kita mohonkan kepada Allah supaya disampaikannya kepada Rasul junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Untuk beliau, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami terima kasih kepada Bapak Pengawas beserta Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kami sosialisasikan bagaimana sebenarnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di lingkungan sekolah. Dari asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita sama-sama tahu ya Bapak dan Ibu bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pergerakan nasional, Bapak Pendidikan, Menteri Pendidikan Nasional pada zamannya, yang mana azas pendidikan dan metode pendidikan yang beliau jalankan pada masa itu masih digunakan sampai sekarang. Azas pendidikan Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan, di mana pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk pencakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah, dalam istilah kitanya ya Bapak dan Ibu, ini adalah transfer ilmu, gitu ya. Juga mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam hal pendidikan ini lebih kepada pengembangan karakter dan perbaikan budi pekerti anak-anak kita, sehingga mereka menjadi anak yang selamat dan bisa mempersiapkan diri menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya nanti di dalam dunia. Kemudian pendidikan dan pengajaran bisa dikatakan sebagai usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, jadi berdasarkan azas dari pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut Bapak dan Ibu, nanti pendidikan itu merupakan benih-benih kemanusiaan yang beredar dalam kehidupan masyarakat. Kemudian pendidikan ini bisa juga dikatakan sebagai suatu proses mempersiapkan manusia Indonesia yang beradab. Dan pendidikan ini juga sebagai ajang, sebagai tempat latihan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang nanti bisa diwariskan dan diturunkan kepada generasi berikutnya Bapak dan Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat, ya Bapak dan Ibu, menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan
kegiatan pendidikan mengajar yang kita lakukan selama ini Bapak dan Ibu, kira-kira apakah kita sudah bisa mengarahkan kegiatan kita kepada tujuan pendidikan ini? Gimana Bapak dan Ibu? Mungkin sudah ya Pak, tapi belum maksimal ya Pak ya. Nah, jadi kita harapkan nanti sebenarnya tujuan pendidikan itu bukan sekedar hanya transfer ilmu Bapak dan Ibu. Kita mempersiapkan anak ini agar dia bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya nanti sebagai anggota masyarakat. Nah, tugas kita sebagai pendidik, Ki Hajar Dewantara mengatakan guru adalah sebagai pamong yang memberi among kepada anak-anak, di mana guru sebagai pamong ini tugasnya menuntun dan mengarahkan anak-anak ini agar dia tidak salah arah Bapak dan Ibu, sehingga anak-anak ini bisa menemukan kemerdekaan dalam belajar. Nah, kalau kita analogikan Bapak dan Ibu, guru atau pendidik bisa diibaratkan sebagai seorang petani. Petani memiliki benih atau bibit yang akan ditanam. Kemudian petani ini bertugas menyiram dan memupuk tanaman itu supaya tanaman itu tumbuh subur Bapak dan Ibu, sehingga akhirnya nanti tanaman itu sesuai dengan yang diharapkan, menjadi produk. Kalau kita tanam jagung, menjadi jagung yang berbuah bagus. Nah, begitu juga anak-anak Bapak dan Ibu. Sebenarnya anak-anak ini sudah memiliki potensi yang ada dalam dirinya masing-masing. Nah, tugas kita sebagai guru hanya mengarahkan, memberi among, memberi bimbingan, tuntunan, bagaimana anak-anak ini bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga nanti dia bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Dia dapat mencapai apa yang dicita-citakannya. Nah, jadi murid ini bisa kita ibaratkan sebagai biji atau benih. Dan kita tidak bisa pula ya Bapak dan Ibu, kalau kita menanam biji jagung, kita mengharapkan tumbuhnya padi, atau kita menanam padi, kita harapkan tumbuhnya kacang. Tidak bisa seperti itu Bapak dan Ibu. Dalam artian anak itu memiliki potensi masing-masing. Misalnya si A berbakat di bidang IT, si B berbakat di bidang matematika atau eksak, si C berbakat di bidang sosial. Nah, tugas kita sebagai guru Bapak dan Ibu, jangan pernah kita memaksakan agar anak yang berbakat di bidang IT ini harus mahir di matematika. Mungkin itu kesalahan atau kekeliruan yang kita lakukan selama ini Bapak dan Ibu. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita juga mengenal dengan adanya istilah merdeka belajar. Nah, Bapak dan Ibu pasti sudah familiar ya dengan namanya istilah merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar Bapak dan Ibu? Merdeka kebebasan ya Bapak dan Ibu. Nah, merdeka belajar ini adalah murid memiliki kebebasan ya, kebebasan dalam menentukan cara belajarnya yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga akan melahirkan belajar Pancasila. Nah, maksud merdeka belajar di sini Bapak dan Ibu, bisa saja nanti anak di dalam kelas melakukan suatu metode pembelajaran yang menggembirakan menurut dia. Nah, bisa saja Bapak dan Ibu, kita tidak harus fokus kepada satu metode pembelajaran. Sebelum kita mempersiapkan anak yang merdeka belajar, tentu kita sebagai guru harus menjadi guru yang merdeka Bapak dan Ibu. Menjadi guru merdeka ini artinya kita menggunakan segala perkembangan teknologi, melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Kita membuat anak itu bahagia mengikuti pembelajaran dengan kita. Nah, sehingga tujuan pembelajaran tadi bisa tercapai, yaitu pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan pembelajaran yang bahagia. Kemudian Bapak dan Ibu, proses pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya di sini Bapak dan Ibu, pendidikan itu tidak bersifat statis atau diam, tetapi bersifat dinamis. Dia bergerak terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan sebagai kodrat alam artinya berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada.
Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa pendidikan sesuai dengan kodrat alam, artinya pembelajaran sesuai dengan konteks sosial budaya. Bukan berarti kita menolak budaya luar ya Bapak dan Ibu. Kita tetap melaksanakan pembelajaran sesuai dengan konteks budaya lokal, tapi tetap terbuka dengan budaya-budaya luar. Dan kita tetap menyaring budaya luar. Nah, itulah kita sebagai guru menjadi pamong atau menjadi penuntun anak-anak ini supaya dia tidak bisa terpengaruh dengan budaya luar. Kemudian pendidikan juga berkaitan dengan kodrat zaman. Kalau kita lihat sekarang ini sudah masa revolusi berapa Bapak dan Ibu? Revolusi industri 4.0 Pak. Revolusi industri 4.0, di mana segala sesuatu berhubungan dengan secara digital ya Bapak dan Ibu. Kita sebagai guru mungkin mewajibkan diri kita ya Bapak dan Ibu, atau mengharuskan diri kita bisa mengikuti dan menguasai perkembangan teknologi. Jangan sampai ada kata-kata bahwa saya tidak bisa, bahwa saya tidak paham, bahwa saya tidak mengerti. Bagaimanapun Bapak dan Ibu kita berusaha mengikuti perkembangan teknologi ini sehingga kita tidak digilas oleh zaman. Nah, karena pendidikan menekankan nanti kita mempersiapkan kemampuan anak-anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Ayo Bapak dan Ibu masih ingat tidak apa saja keterampilan abad 21? Dalam kursilas juga ada dibahas keterampilan abad 21. Ayo Bapak dan Ibu. Lupa. Critical thinking atau berpikir kritis. Apa lagi? Creativity, kreatif. Kemudian communication atau komunikatif dan kolaboratif atau kerjasama. Nah, inilah tugas kita Bapak dan Ibu, mempersiapkan anak-anak memiliki keterampilan abad 21. Kemudian bagaimanakah proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut Bapak dan Ibu? Nah, kita sebagai guru dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya, dalam proses pembelajaran kita memikirkan kesenangan murid. Nah, tapi tetap dalam konteks-konteksnya Bapak dan Ibu. Kita dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas, yang berorientasi kepada murid. Jadi intinya di sini adalah murid dan murid. Kemudian tetap dengan mengedepankan budi pekerti dan karakter. Ini intinya Bapak dan Ibu, mengedepankan budi pekerti dan karakter. Nah, kemudian kita sebagai guru tentu kita harus memaksimalkan peran kita sebagai pendidik supaya semua itu terwujud Bapak dan Ibu, supaya kita dapat mewujudkan generasi yang profesional nantinya. Nah, dengan semboyan Ing Ngaso Sungkulodo, Ing Madio Mangunkarso dan Tumpuri Handayani. Nah, semboyan ini juga sudah kita dengarkan semenjak kita belajar di sekolah dulu Bapak dan Ibu. Ing Ngaso Sungkulodo artinya yang di depan memberi contoh atau tauladan. Ing Madio Mangunkarso yang di tengah memberi atau membangun semangat, motivasi. Sedangkan Tumpuri Handayani yang di belakang memberikan dorongan Bapak dan Ibu. Jadi kita sebagai guru hendaknya memiliki yang tiga ini Bapak dan Ibu. Bisa sebagai contoh atau teladan, memberi motivasi dan memberi dorongan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang kami hormati, istilah baru yang kita dengar adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila adalah salah satu tujuan sistem pendidikan nasional sekarang ini. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia yang memiliki kompetensi global Bapak dan Ibu. Artinya dia tidak hanya memiliki kompetensi lokal, tapi kompetensi global, namun tetap mengedepankan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa saja ciri-ciri dari profil pelajar Pancasila? Di antaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, artinya mencintai budaya lokal namun tetap terbuka kepada budaya-budaya luar. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, jadi target pencapaian pendidikan kita Bapak dan Ibu adalah melahirkan profil pelajar Pancasila
yang memiliki 6 ciri-ciri profil ini. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mencapai atau mewujudkan pelajar dengan profil pelajar Pancasila, tentu guru harus memiliki peran, ya Bapak dan Ibu. Nah, di antara peran guru, yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian menggerakkan komunitas, praktisi, artinya guru-guru aktif dalam kegiatan-kegiatan kelompok belajar, misalnya MGMP, kemudian menjadi coach bagi guru lain, menjadi mentor atau menjadi tutor, berbagi pengalaman dengan guru lain, kemudian mendorong kolaborasi antar guru, bekerja sama dengan guru lain dalam usaha menciptakan pendidikan yang maju dan mewujudkan kepemimpinan murid, artinya mewujudkan murid yang mandiri dalam proses pembelajaran. Nah, untuk mendukung peran guru tersebut, Bapak dan Ibu, nah, perlu kita memiliki 4 kompetensi inti, Bapak dan Ibu. 4 kompetensi kita sebagai guru. Yang pertama adalah mengembangkan diri dan sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus terbuka terhadap perubahan. Kita siap menerima tantangan di masa yang akan datang. Kemudian seorang guru harus dapat memimpin pembelajaran, dan ini sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya Bapak dan Ibu, memimpin pembelajaran, menjadi pemimpin di dalam kelas. Kemudian memimpin manajemen sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, tugas memimpin manajemen sekolah tidak hanya dimiliki oleh Bapak Kepala Sekolah, akan tetapi kita sebagai guru juga harus dapat memimpin manajemen sekolah. Kita ikut memikirkan apa-apa saja hal-hal penting yang perlu dikembangkan dalam usaha memajukan sekolah. Kemudian yang terakhir adalah memimpin pengembangan sekolah, Bapak dan Ibu. Kita berkolaborasi dengan warga sekolah untuk memikirkan apa saja hal-hal yang dilakukan demi sekolah ini menjadi sekolah yang maju, berkembang. Jadi itulah Bapak dan Ibu sedikit paparan mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya adalah teori tentang perubahan, Bapak dan Ibu. Artinya kita harus mampu melaksanakan perubahan dalam pendidikan. Ibaratkan sebuah tata surya. Nah, pendidikan ini bisa diibaratkan sebuah tata surya, di mana dalam tata surya itu planet-planet seluruhnya bergerak. Begitu juga pendidikan bersifat dinamis, bergerak. Kalau saja planet-planet ini berhenti dalam pergerakannya, tentu akan terjadi kehancuran atau istilahnya chaos, Bapak dan Ibu. Begitu juga dengan pendidikan. Kalau kita berhenti tanpa mengikuti perkembangan zaman, kita akan hancur digilas oleh negara-negara lain. Kemudian planet ini bisa juga kita analogikan kepada siswa-siswa atau anak didik kita, di mana planet-planet ini adalah sebagai contoh dari individu atau anak-anak kita di dalam kelas. Mereka bergerak sesuai dengan rotasinya masing-masing, dan mereka memiliki kecepatan yang berbeda-beda, Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa memaksakan planet Merkurius itu atau planet Jupiter itu lebih cepat dari Merkurius. Katanya Merkurius itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi, ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi seperti itulah anak-anak didik kita. Mereka memiliki orbit masing-masing, memiliki kompetensi masing-masing, dan memiliki kemampuan masing-masing. Dan kita sebagai guru harus bisa melakukan pendidikan pembelajaran di dalam kelas menyesuaikan sesuai dengan karakteristik dari anak-anak tersebut, Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kami akan memaparkan sedikit mengenai budaya positif. Budaya positif ini adalah salah satu perwujudan dari pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Untuk sesi kami akan menjelaskan atau membahas mengenai konsep disiplin positif dan motivasi serta pemenuhan kebutuhan dasar pada manusia. Untuk materi kesepakatan kelas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi nanti akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, nah, budaya positif.
kita tidak asing lagi dengan kata-kata budaya positif. Jadi, apabila kita lihat di lingkungan sekolah kita, apakah sudah bisa kita mewujudkan hal ini, Bapak dan Ibu? Insyaallah bisa ya, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, lingkungan yang aman. Insyaallah sekolah kita sudah aman, Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga adalah lingkungan yang nyaman. Nah, Bapak dan Ibu, apakah kita sudah merasakan kenyamanan berada di lingkungan sekolah kita? Sudah ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau semua ini sudah terwujud, berarti kita sudah mulai bisa mewujudkan budaya positif. Oke? Nah, kemudian dalam mewujudkan budaya positif tersebut, nah, kita perlu mengetahui, Bapak dan Ibu, konsep disiplin positif dan motivasi. Berbicara mengenai konsep disiplin positif atau disiplin positif, disiplin positif ini merupakan unsur utama, Bapak dan Ibu. Unsur utama untuk membentuk apa, Bapak dan Ibu? Membentuk budaya positif. Nah, jadi untuk terbentuknya budaya positif harus ada di dalam lingkungan tersebut disiplin positif. Nah, kalau kita, Bapak dan Ibu, berbicara mengenai disiplin, pasti kita paling antusias ya, Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara disiplin. Ketika dibahas dalam suatu forum atau dalam suatu rapat mengenai disiplin ini, kita antusias untuk membahasnya. Dan kita menganggap bahwa disiplin ini adalah suatu tantangan bagi hidup kita atau tantangan bagi kita sebagai guru untuk mewujudkannya. Nah, coba kita tanya kepada diri kita, Bapak dan Ibu, bagaimanakah cara membuat murid disiplin? Kemudian, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru atau orang tua atau hanya kepala sekolah, Bapak dan Ibu? Atau murid itu sendiri? Dan kenapa? Nah, sebelum kita menjawab ini semua, Bapak dan Ibu, mari kita lihat atau kita bahas tentang disiplin. Kita ingatkan sedikit ya, Bapak dan Ibu, mengenai disiplin. Nah, disiplin memiliki makna apa kira-kira, Bapak dan Ibu? Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita atau kegiatan kita di sekolah. Sikap mental ya, Pak ya. Peraturan ya, Pak. Ya, tepat waktu. Biasanya kalau kita menaikkan disiplin pasti kita ingat tata tertib, Bapak dan Ibu. Kemudian disiplin kita ingat keteraturan atau aturan. Kemudian kita ingat dengan kepatuhan, Bapak dan Ibu. Bahkan sebagian orang mengatakan disiplin itu adalah sebuah hukuman, Bapak dan Ibu. Setuju tidak, Bapak dan Ibu, kalau kita katakan disiplin itu sebagai sebuah hukuman? Tidak. Ya, tidak ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya disiplin itu jauh berbeda dengan hukuman. Dalam disiplin positif, hendaknya tidak ada hukuman, Bapak dan Ibu. Dalam disiplin positif, hendaknya tidak ada hukuman. Nah, namun bagaimana caranya kita dapat mewujudkan disiplin dengan tanpa hukuman? Mungkin ada ide, Bapak dan Ibu? Bisa saja nanti dengan melalui kesepakatan, Bapak dan Ibu. Kesepakatan adalah suatu ide atau aturan yang dibentuk dua pihak. Mungkin kita sepakat dengan murid, kalau misalnya kamu terlambat masuk kelas, kita sepakat nih, apa kira-kira yang harus dilakukan. Nah, dengan adanya kesepakatan ini, Bapak dan Ibu, mungkin saja anak-anak kita ini akan tidak ada keterpaksaannya untuk melakukan suatu sanksi atau konsekuensi, Bapak dan Ibu. Nah, makanya kita hindari hukuman, tetapi bentuklah kesepakatan, Bapak dan Ibu. Mungkin di sini dapat dipaparkan bahwa makna kata disiplin ini biasanya pada diri kita mungkin akan memberatkan kalau kita tidak bisa memaknai kata-kata disiplin. Misalnya ketika kita disuruh menggunakan helm di jalan raya, kalau keinginan itu tidak berada di dalam diri kita akan terasa berat dan terpaksa, Bapak dan Ibu. Begitu juga menggunakan sabuk pengaman atau menggunakan aturan-aturan lainnya. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, Bapak dan Ibu. Oke, disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita
dengan sekeras-kerasnya Bapak dan Ibu. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa untuk mendisiplinkan diri kita. Nah, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi Bapak dan Ibu, untuk mewujudkan suasana yang merdeka belajar, tetap harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari dalam diri manusia atau dikenal dengan disiplin intrinsik. Disiplin tanpa adanya paksaan dari luar. Bukan karena terpaksa Bapak dan Ibu kita melaksanakan nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi yang datang dari dalam dirinya, bukan karena adanya motivasi ekstrinsik atau paksaan dari luar Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, poin berikutnya kita akan melihat apa saja motivasi perilaku manusia. Dan ini juga berkaitan dengan disiplin positif. Coba kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Kemudian apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada perilaku sesuatu? Oke, kalau kita kaitkan dalam pendidikan, dalam dunia pembelajaran Bapak dan Ibu, setiap anak, kita juga anak, memiliki 3 motivasi perilaku Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Melakukannya. Nah, ini adalah wujud dari motivasi perilaku yang pertama Bapak dan Ibu. Artinya seseorang melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Atau ketidaknyamanan. Dan ini termasuk motivasi terendah Bapak dan Ibu. Ingat ya Bapak dan Ibu, ini adalah motivasi terendah dalam kehidupan. Kalau seandainya anak-anak yang kita panggil, dalam motivasi ini akan muncul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Nah, ini bisa kita contohkan kepada Bapak dan Ibu, kepada anak-anak kita dalam kelas. Ketika kita melakukan proses pembelajaran, kita mengiming-imingi sesuatu Bapak dan Ibu, hadiah misalnya kan, kita kasih hadiah kalau bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, ini adalah contoh dari bentuk motivasi yang kedua Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dan lain-lain. Tetapi apakah motivasi ini yang kita harapkan dari anak-anak kita? Nah, tentu tidak Bapak dan Ibu. Mari kita lihat motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini adalah motivasi tertinggi yang kita harapkan muncul dari diri anak-anak kita Bapak dan Ibu. Dengan motivasi ini akan muncul pertanyaan pada dirinya. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, ini adalah motivasi intrinsik Bapak dan Ibu. Dan ini adalah tujuan dari disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi yang ketiga tadi kepada murid-murid, menjadi atau memotivasi murid-murid kita menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini termasuk motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri anak tersebut. Dia tidak perlu memikirkan hadiah, hukuman, sanksi atau bentuk apapun untuk melaksanakan disiplin ini Bapak dan Ibu. Satu materi lagi Bapak dan Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Dan tetap ini berkaitan dengan disiplin positif dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan kita. Mari kita lihat Bapak dan Ibu, apa saja bentuk kebutuhan manusia, dan ini juga dimiliki oleh anak-anak kita Bapak dan Ibu. Kita baca satu kasus atau satu proses pelanggaran disiplin di kelas. Ibu Ambar, guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati, Ibu Wiwi ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tio. Beberapa anak datang padanya mengeluhkan Tio yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika kita menghadapi situasi yang sama dengan Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa motif Tio melakukan hal itu? Kira-kira apa tujuannya melakukan hal itu?
Ya, bisa saja mungkin tidak ada uang belanja. Iseng, usil, apa lagi Bapak Ibu? Cari perhatian, benar sekali. Atau memang dia tidak punya makanan, ya Bapak dan Ibu. Benar sekali Bapak dan Ibu. Kalau kita kategorikan, ya Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak dan Ibu. Ya, ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima dalam lingkungannya. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, dan kebutuhan kebebasan. Ya, kita semua pasti ingin bebas ya Bapak dan Ibu. Kemudian kebutuhan kesenangan. Wajar, setiap manusia memiliki kebutuhan kesenangan dan ini sifatnya manusiawi dan alamiah. Nah Bapak dan Ibu, untuk sebagai contoh kebutuhan untuk bertahan hidup seperti yang dikatakan Ibu Susi tadi, bisa saja dia memang tidak ada bekal dari rumah karena kehidupannya miskin mungkin ya Bapak dan Ibu. Dia lapar dan dia merampas makanan temannya. Dan manusia pasti akan mempertahankan kebutuhan hidupnya, yaitu survival. Nah, kemudian yang kedua, bisa saja si Tio ini memiliki kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, benar sekali. Ya, mungkin dengan merebut makanan dari temannya tadi, tentu teman-temannya akan fokus kepada dia ya, akan bersuara kepada dia. Temannya melakukan Tio ini akan mendapat perhatian khusus dari guru dan juga orang tuanya. Nah, bisa saja si Tio ini ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima di lingkungannya. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, kebutuhan penguasaan Bapak dan Ibu. Kira-kira apa kalau kita kaitkan dengan kasus tadi? Dia menjadi orang yang berkuasa ya Pak ya, karena dia kuat, jagoan, dia yang terkuat di kelasnya. Bisa saja pada saat itu dia memiliki keinginan atau kebutuhan kekuasaan atau penguasaan. Dia ingin dilihat sebagai orang yang berani di dalam kelasnya atau orang hebat, yang bagak ya Bu ya. Nah, jadi itu dia. Kemudian kebutuhan kebebasan, bisa saja si Tio ini termasuk kepada kebutuhan kebebasan yang dia penuhi dengan kejadian yang tadi. Mungkin saja makanan yang atau bekal yang diberikan oleh ibunya itu ke itu. Kemudian makanan dia bosan dengan makanan yang tidak ada variasinya. Dia ingin ada kebebasan dari menu makanan yang dia dapat. Makanya karena dia melihat makanan temannya lebih menarik, makanya dia ambil. Nah, bisa saja Bapak dan Ibu, dia menginginkan adanya kebebasan dari makanan atau bekal yang diberikan oleh orang tuanya. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, kebutuhan kesenangan. Kira-kira apa ini Bapak dan Ibu? Kalau kita kaitkan kasus yang tadi, kesenangan. Senang ganggu orang. Mungkin saja si Tio ini karena usil, dia merasa lucu melihat ekspresi teman-temannya yang kesal, marah gitu ya. Nah, dia merasa senang mungkin melihat ada teman-temannya marabu-rabu atau ngumel-ngumel gitu ya, di SMS. Nah, itu makanya kepuasan batin bagi si Tio ini untuk melihat temannya susah atau kesal tadi Bapak dan Ibu. Nah, berpijak dari ini, dan kami yakin Bapak dan Ibu, kita semua mengalami kejadian-kejadian seperti si Tio tadi di dalam kelas. Mungkin dengan kasus yang berbeda Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ketika kita menghadapi kasus di dalam kelas Bapak dan Ibu atau di lingkungan sekolah, kita berharap kita jangan langsung menjatuhkan sanksi atau judge pada anak ini. Kamu seperti ini, kamu begitu, kamu seperti itu. Nah, karena itu akan membunuh karakter dari anak-anak ini Bapak dan Ibu. Akan membunuh karakter. Kalau kita, coba Bapak Ibu ingat masa sekolah dulu, pasti kita ingat suatu peristiwa di sekolah yang sampai sekarang mungkin terpendam atau melekat erat di dalam pikiran kita. Mungkin kejadian yang positif, mungkin saja kejadian yang negatif. Kami juga merasakan Bapak dan Ibu, ada suatu kejadian masa sekolah yang memang mempermalukan kita sebagai murid, dan sampai sekarang kita ingat kejadiannya. Padahal itu masa kanak-kanak ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita berharap sebagai seorang guru, jangan sampai kita meninggalkan kesan negatif atau suatu ingatan nanti yang memberikan kesan negatif kepada kita. Jadi kita berharap anak-anak ini nanti bisa dia sudah dewasa, dia ingatnya yang bagus-bagus saja.
Dia ingat kalau guru ini selalu membimbingnya, membantu dia dalam menyelesaikan masalah, tidak pernah menyalahkan dia walaupun dia melakukan kesalahan atau pelanggaran disiplin. Nah, jadi itulah harapan kita Bapak dan Ibu. Melalui filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini Bapak dan Ibu, kita berharap kita dapat menerapkannya pelan-pelan dalam kehidupan, serta kita dapat menerapkan budaya positif, menerapkan disiplin positif dengan mengetahui beberapa poin-poin tadi, diantaranya adalah motivasi perilaku manusia dan kebutuhan hidup atau kebutuhan yang dimiliki oleh anak-anak ini. Sehingga dengan demikian akan lebih mudah bagi kita dalam menegakkan disiplin bagi diri pribadi kita, juga bagi lingkungan sekolah. Oke, baik Bapak dan Ibu, dengan demikian selesailah pembahasan kami mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan mengenai budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat menerapkannya dalam lingkungan kita, dan mudah-mudahan pendidikan di sekolah kita semakin maju Bapak dan Ibu. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kami sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu CGP yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya seputar sosialisasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Kami sangat senang sekali seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi. Dan ada beberapa hal yang sangat menarik bagi kami karena ini langsung berhubungan dengan siswa-siswi kita atau peserta didik kita ya Bapak Ibu. Kami menyimak dari awal sampai akhir penjelasan materi tadi. Di sini intinya kalau kami tidak salah dalam menarik kesimpulan, kita lebih mendekati kepada kamu. Baik, terima kasih Bu Anci atas pertanyaan yang cukup menantang ya Bu Anci ya, untuk kami jawab. Mudah-mudahan kami bisa menjawabnya. Untuk pertanyaan ini kita minta dulu kepada Bapak yang membahas masalah pendidikan institusi. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin penjelasan yang cukup komplit ya Bapak dan Ibu. Apakah masih kita buka untuk sesi tanya jawab? Karena waktu. Bapak ini masih mau bertanya Pak? Oke, satu Pak, boleh. Begini, dengan acara sosialisasi ini kita sebagai pendidik sangat terbantu sekali setelah-pelangnya mengulang-ulang kaji yang telah kita dapat di bangku perkuliahan dulu, usang-usang diperbarui, malah dengan adanya calon-calon guru penggerak yang ada di sekolah kita, ini akan merubah cara. Di awal-awal tahun kita harus tahu dulu seperti yang dikatakan oleh Pak Suherman tadi tentang kodrat seorang siswa itu atau potensi dirinya, yang selama ini kita yang nggak tahu. Anak yang masuk di kelas 7 ini, anak ini apa potensinya, apakah dia bakal olahraga, apa enggak, kan kita nggak tahu. Sehingga kita membawakan kunci pas untuk semua anak. Jadi maunya begini usulan, anak-anak siswa yang masuk baru besok, kita di bawah bimbingan guru BK nanti kita coba menggali ya potensi anak. Sehingga dari sana kita memulai membinanya. Tapi kalau kita seperti sekarang kan susah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tuni. Nah, yang telah memberikan dan mengingatkan kepada kita ya bahwa pelaksanaan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu memang penting untuk dilaksanakan. Kemudian mungkin sedikit bagi kami sebelum acara ditutup dari kami ya Bapak dan Ibu, untuk menarik benang merah dari kegiatan kita pada hari ini Bapak dan Ibu. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini memang sudah lama kita dengar. Dari kita masa sekolah dulu kita sudah mendengar apa saja azas pendidikan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Memang benar Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar teori Bapak dan Ibu.
di lapangan nanti kita berharap kita bisa melaksanakannya, apalagi setelah masa pandemi yang kita hadapi selama ini. Mungkin kita akan merasa sedikit kesulitan untuk merubah konsep disiplin anak yang selama ini terlanjur bebas. Mungkin Bapak dan Ibu kita bisa katakan mereka bebas dalam kehidupannya, dan sekarang kita bikin kembali, kita arahkan kembali ke dalam karakteristik yang memang kita harapkan. Dan kita berharap Bapak dan Ibu lambat laun kita bersama kita bisa melaksanakannya, dan itu Bapak dan Ibu tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada dukungan dari kita bersama Bapak dan Ibu, terutama dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dari rekan-rekan guru, termasuk tata usaha, juga wali murid dan orang tua dan lingkungan masyarakat ya Pak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bersama bisa saling bersinergi, bekerja sama, mewujudkan pendidikan dan terwujud tujuan pendidikan, mewujudkan pendidik dengan profil pelajar Pancasila Bapak dan Ibu. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi, kita bergerak maju Bapak dan Ibu. Dengan demikian dari kami, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.